Ya apa? Tidak perlu. Kalau sudah aneh-aneh begitu, judulnya Anda tanya guru yang aneh sana. Saya tidak biasa dengan begitu. Ruqyah yang saya ketahui adalah Anda datang kepada orang yang Anda soleh, dia dekat kepada Allah, doanya dikabul, membacakan doa-doa yang pernah diajarkan Nabi, membaca ayat Al-Quran, kemudian ada yang ditiupkan di air dan sebagainya, atau diusapkan di wajah dan badan Anda, kemudian dia tidak melanggar syariat, bukan mengusap yang perempuan, dia laki-laki, bukan itu, harus pakai aturan syariatnya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah berikan kesembuhan pada itu. Kalau yang aneh-aneh begitu, bukan bagian saya. Dan selama ini yang kami ketahui tidak seperti itu ruqyah yang kita baca di dalam kitab-kitab hadis, nggak ada. Wallahu alam. Kalau mereka punya ilmu khusus, saya tidak tahu itu. Yang jelas, jangan biasakan orang menjadi pembohong. Nggak, saya nggak tahu. Kalau Anda datang kepada saya, ada banyak orang. Ada suatu ketika orang datang kepada saya, kena surupan jaran kepang di negeri jauh, di negeri di luar Indonesia itu. Kok ada jaran kepang di sana loh? Lah, saya lagi sakit. Wah, ini kalau gulut saya bisa bahaya lagi ini. Ya saya doain, ya tidak sembuh. Tidak sembuh. Saya bukan ahlinya. Bukan betul, kuat. Saya tidak ngerti ilmu itu. Cuman yang fahami adalah bahwasanya ruqyah itu sangat sederhana dari Nabi, membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat-ayat khusus, ada doa yang diajarkan Nabi, itu selesai. Jangan ada bualannya, jangan ada tambahannya macam-macam. Artinya waspadalah Anda kalau sudah orang banyak cerita yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kalau Anda waspada lebih aman, datang kepada kiai soleh, kiai yang sangat soleh, yang sudah sangat istiqomah, tidak cerita bual macam-macam. Ingat Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kalau ada orang berkata dia melihat jin, jangan diterima kesaksiannya. Apanya Pak? Diduga dia banyak bohong, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali jin yang sudah menjelma jadi manusia. Saya lanjutkan, karena apa? Jin menjelma jadi manusia itu ada. Jadi kalau dia di alamnya Anda tidak bisa melihat, kecuali Anda jadi jin. Kalau di alamnya nggak bisa, dia punya alam sendiri. Dikatakan kan dalam Al-Quran, kita melihat mereka, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Mau ngaku melihat Anda membohongi kok. Tapi kalau sudah menjelma seperti jin yang menjelma pada zaman Nabi, yang mengaku menjadi Syekhun Najdi, yang memberikan isyarat kepada Abu Jahal, bunuh Muhammad dengan cara kumpulkan 12 orang sesuai dengan suku yang ada di Arab, maka Muhammad tidak bisa menuntut keluarganya nanti. Itu jin yang menjelma. Ada menjelma dulu jadi manusia. Kalau sudah menjelma manusia, ditembak polisi sakit dia, karena menjelma manusia. Tapi kalau tidak menjelma, Anda nggak bisa, nggak tahu. Sudahlah, jangan urusan sama jin deh, pusing kita. Ini urusan sama manusia aja, baik-baik sama jin. Mau beli jin lagi nggak usah, kan? Beli kambing, beli sapi, sembelih enak. Allah, wallahu a'lam bishawab. Selesaikan jin, selesai.